sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan PDB order 2 ini? Ini ada beberapa teknik yang akan dua teknik yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu teknik shooting method. Shooting method itu yang ini, yang diskretisasi nanti ya. Yang keduanya, nah yang kedua itu baru teknik diskretisasi. Nah yang ini yang pertama yang akan saya sampaikan itu teknik shooting method. Nah shooting method ini shooting method ini dia kita mencoba menebak angka dari si nilai awal yang tidak diketahui. Nah, kalau untuk kasus ini nilai awal yang tidak diketahui adalah pada saat x sama dengan 0 itu turunan pertama yang kita nggak tahu. Nah, yang diketahui adalah eh, justru nilai y-nya, tapi pada x sama dengan 1, pada batasnya, gitu ya. Jadi, kalau kita menggunakan metode Euler, seperti yang pernah kita kerjakan di pekan lalu, untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa bernilai awal, maka kita juga bisa pakai metode yang kemarin, yang lalu, ya, pakai metode Euler, dengan mengasumsikan, dengan membuat tebakan awal untuk harga dy per dx-nya, gitu ya. Jadi kalau dy per dx-nya kita tetapkan misalkan minus 10 gitu. Lalu kita hitung pakai metode Euler yang kemarin, ternyata pada pada harga X sama dengan 1, itu Y-nya dapatnya misalkan 100 gitu ya. Berarti tebakan kita salah gitu. Nah, tebak lagi. Cuman kan cara nebak-nebak kayak gitu kan repot ya. Nah, maka kita bisa memanfaatkan goal-seek. Dulu pernah saya terangkan goal-seek. Nah, ini gunanya salah satunya goal-seek. Kita bisa mengoptimasi sampai menemukan berapa nilai awal yang nanti akan memberikan harga pada X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1 gitu. Nah, itu yang eh, akan kita lakukan dan metodenya namanya shooting method. Nah, eh, ini bisa kita lakukan di Excel, bisa juga di MATLAB gitu ya. Nah, di MATLAB perlu diketahui bahwa persamaan diferensial biasa bernilai batas itu juga tidak bisa diselesaikan langsung menggunakan OD23 atau menggunakan OD45 atau OD15S gitu, nggak bisa. Tetap harus dicari nilai awalnya dulu. Caranya gimana ya? Sama kayak gini juga, pakai shooting method juga. Cuman mereka kan pakai bahasa program ya. Dan fungsi pengoptimasinya bisa kita menggunakan F0 nantinya. Jadi fungsi pembuat nol. Nah, kalau di sini fungsi pembuat nolnya kita pakai goal-seek saja. Oke. Sekarang kita buka bareng-bareng Excel-nya ya. Jadi ini Excel saya. Excel saya sudah terlihat? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan sandingkan antara Excel dengan Word-nya. Nah, kita mulai dari, ini kan PDB order 2, maka kita harus membuat PDB order 2 ini menjadi sistem persamaan diferensial biasa tunggal gitu ya. Jadi membuat kalau ada PDB order 2 maka dia akan menjadi dua buah PDB tunggal berorder 1 maksudnya. Nah, maka kita bisa memisalkan seperti yang kemarin ya metodenya, kita misalkan dy per dx-nya sama dengan P begitu. Sehingga kalau dp terhadap dx berarti dia adalah turunan keduanya gitu ya. Jadi kalau saya misalkan dy per dx sama dengan P, maka dp per dx itu adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Sehingga persamaan yang kita punya ini, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 3x plus 2, itu saya bisa gantikan dengan persamaan diferensial biasa tunggal. Yang pertama ini pemisalannya, dan yang kedua adalah eh, dari persamaan persoalannya, yaitu d kuadrat y per dx kuadrat kita ganti dengan dp per dx sama dengan 3x plus 2. Nah,
Artinya apa? Artinya kita bisa menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa tunggal ini dengan menggunakan metode yang paling sederhana dulu aja ya, metode Euler. Nah, kalau mau pakai metode Runge-Kutta juga bisa, silahkan. Nah, di sini fungsi yang pertamanya adalah dy per dx sama dengan P, sehingga F1-nya itu sama dengan P, lalu fungsi yang kedua itu dp per dx sama dengan 3x ditambah 2. Nah, ini jadi F2-nya sama dengan 3x ditambah 2, begitu ya. Nah, kita coba akan selesaikan di Excel. Jadi, kita harus definisikan H-nya, angkanya, interval antara 1x dengan x yang lainnya itu berapa. Misal kita kan ininya rentang evaluasi dari x-nya dari 0 sampai 1 ya, sesuai dengan soal. Tadi 0 sampai dengan 1. Nah, maka kita bikin delta x-nya kecil aja ya, misalkan 0,01. Nah, gitu. Lalu kita buat perhitungan ke I, kemudian ada X sebagai variabel bebasnya. Lalu kita punya, apalagi kita punya variabel terikatnya adalah Y. Lalu variabel terikat yang kedua, P, yang merupakan permisalan kita untuk turunan pertama, dy per dx. Lalu setelah itu kita cari fungsinya, F1, F2, dan kita hitung menggunakan metode Euler. Di sini YI plus 1, YI, YI plus 1, kemudian di sini P, I plus 1, I plus I plus 1 ya. Oke, gitu ya. Pak, itu 1+1, Pak. Oh ya, sorry. Ya, terima kasih. Nah, ini kita bikin ini 0 dan seterusnya. Nah, X-nya mulainya dari 0 ya. Mulainya dari 0. Kemudian intervalnya kita bikin 0,01. Kita tarik aja ya, sampai angkanya 1. Nah, udah di sini 1. Oke. Lalu Y-nya kita punya nanti ini tarik dulu aja ya, biar rapi. Nah, ini 100 ya, ada 101 data. Y-nya sudah diketahui di soal. Pada saat X sama dengan 0, itu nilainya 1. Ini ya, X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Itu nilai awal untuk X-nya. Tapi kita nggak punya nilai awal untuk P-nya. Untuk D per DX-nya ini berapa ini? Saya tandain ya. Ini berapa? Kan kita nggak bisa ngitung jadinya kalau nggak ada angkanya. Maka kita harus kasih angka. Berapa? Terserah. Kita misalkan pakai angka 5 aja ya. Nah, gitu. Ini angka bisa betul, kemungkinan besar salah gitu. Lalu kita masukkan nilai F1-nya, kita hitung nilai F1-nya pakai rumus ini yang besaran PDB yang pertama. Jadi F1 sama dengan P. Nah, sekarang yang F2. F2 sama dengan 3 dikali X tambah 2 ya. Jadi F2 sama dengan 3 dikali X tambah 2 ya. Oke. Udah dihitung F1 dan F2-nya, baru kita hitung YI plus satunya menggunakan rumus Euler-nya ya. Ini rumus Euler-nya yang ini. Jadi YI ditambah H dikali F1 ya. YI-nya mana? Ini YI-nya. Oke. Ditambah H, ini H-nya. Kasih dolar ya biar nggak bergerak kalau ditarik ke bawah. Ini. Lalu dikalikan dengan F1. Nah, itu rumus Euler kan. Nah, sementara untuk persamaan atau variabel yang kedua, PI plus 1, ini berarti XI, PI ya, ini XI. Yang PI plus satunya sama dengan PI tambah H, sama ini kasih dolar, dikali dengan
F2. Ini F2. Oke. Nah, udah dapat YI plus 1, dapat PI plus 1, kita bisa pindahkan kemari. Sama dengan ini YI plus 1, PI-nya sama dengan ini PI plus 1. Itu ya. Saya tarik. Oke. Kemudian saya tarik lagi semuanya ke bawah sampai ke X100 tadi. Ke I100, X sama dengan 1. Nah, dapat ya. Nah, kita cek ya sekarang. Nah, ini kan variabel X, ini variabel Y ya. Jadi saya kasih warna aja biar beda. Nah, ini yang di dalam soal itu kita punya data nilai batasnya pada X sama dengan 0 itu Y-nya sama dengan 1 dan di batas ujungnya pada X sama dengan 1 Y-nya harus 1. Ini ya. Nih, X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita punyanya 1 dan 7,4751. Berarti salah dong yang perhitungan kita, tebakan awal yang kita pasang tadi itu keliru. Terus bagaimana caranya supaya benar? Ya kita ganti tebakan awalnya, ganti jadi 2 misalkan. Coba kita cek lagi, ini 4,4751, masih salah kan? Nah, kalau nyoba-nyoba seperti tadi, itu kan sulit, lama gitu untuk mendapatkan angka yang betul. Maka kita bisa menggunakan fungsi goal-seek di sini. Jadi pakai data, what if analysis, goal-seek, kemudian ini diklik yang kita mau bikin jadi berapa, to value-nya to value 1, sesuai dengan soal. By changing cell, kita ubah si nilai awal tebakan kita untuk PI-nya. Ya, oke. Oke. Nah, udah selesai. Kita dapat 1 di sini. Nah, maka jawaban atau solusi dari persamaan diferensial biasa yang ada di dalam soal kita sekarang, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 3x plus 2, adalah ini, x terhadap y. Kan yang kita mau mencari hubungan x dengan y ya, biasanya. Jadi ini yang akan kita plotkan sebagai solusi dari persamaan diferensial biasa ini. Jadi insert, kemudian saya plotkan seperti ini. Nah, saya dapatkan ya kurva seperti ini. Kita bisa bikin jadi lebih menarik. Jadi ini maksimumnya kita bikin jadi 1 aja. Kemudian majornya itu 0,1 nggak apa-apa. Minimumnya kita bikin 0,5. Oke. Kemudian yang ini juga maksimumnya di 1 ya. Nah, ini majornya bikin 0,1. Oke. Nah, kita dapat seperti ini. Ini kita kasih label untuk X. Oops. Ini kan X gitu ya. Dan label untuk Y. Nah, ini. Oke. Saya simpan dengan nama semester ganjil 2020 metode numerik ya. Nah, ini kelas apa nih? Kelas B ya? Kelas apa? Kelas A. PDB dan nilai batas ya. Oke, seperti ini. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Silakan.